Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta daurah online DAI yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Mari kita buka sesi daurah ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita akan melihat praktek dari sebuah dakwah ya di Sulawesi Selatan yang disebut pesantren lorong. Ini adalah khas dan unik. Tentu teman-teman sekalian ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita bisa berkreasi dalam menyampaikan misi dakwah ini. Selengkapnya teman sekalian, mari kita bersama dengan saudara kita Ustadz Rahim Mayau yang mengelola pesantren lorong dari Sulawesi Selatan. Ini kebetulan Pak Ketua Umum juga hadir di sini. Insya Allah Pak Ketua Umum, ini Ustadz Rahim Mayau akan bercerita tentang pesantren lorong binaan Parmusi ini, Pak Ketua Umum. Ya, kami persilakan selebihnya ke Ustadz Rahim Mayau untuk bisa bercerita banyak tentang pesantren lorong. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Umum Parmusi, Bapak Ayu Sama Hisham, dan Pak Sekjen, serta saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ini sudah qadarullah, sehingga pada kesempatan ini saya yang mengisi sementara menunggu kehadiran Lorong Raudah Indonesia ini. Itu sejarahnya berawal dari kegelisahan saya. Saya gelisah memikirkan tetangga-tetangga saya, gimana ya caranya orang hidup sehari-hari, baca Quran tidak, belajar Islam tidak. Sering saya diskusikan dengan istri saya. Hingga suatu saat bertemu kembali dengan Pak Kiai Haji Syuhada, kemudian dapat rezeki diajak Pak Ketua Umum untuk pergi umroh. Setelah baiat itu, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegelisahan saya ini setelah pulang umroh itu diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah pulang itu, karena memang sudah ada 2-3 dari warga tetangga yang menunggu untuk diajak, itu langsung meminta untuk turn on, langsung berbuat. Maka saya mengawali dengan mengajar satu anak tetangga saya. Ya memang saya biarkan satu dulu. Yang penting satu itu memberi bukti. Nah, satu anak ini ketika saya ajar mulai dari Iqra, terus ketika khalqat Iqra, itu saya mengajak orang tuanya untuk memberi apresiasi kepada anak ini. Apresiasinya sederhana saja. Ya, saya ajak untuk potong ayam kampung. Terus sudah itu istri saya masak. Terus kita undang tetangga-tetangga dekat, sama-sama makan sebagai tanda bersyukur. Nah, sejak itulah tetangga-tetangga yang lain pun akhirnya pada berdatangan. Dan alhamdulillah sekarang santri kami di sini itu sudah 120 orang, dan tidak hanya berasal dari lorong tempat kami tinggal, tapi sudah datang dari kompleks yang lainnya. Bahkan ada 2 santri kami datang dari kabupaten yang lain, ya, Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Dan santri kami di sini ini terdiri dari mulai dari anak-anak TK sampai dengan emak-emak usia pensiunan. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya
Ya kadarullah lah sampai belum ada bapak-bapak karena kita sudah berencana, tapi kemudian COVID-nya datang. Akhirnya untuk bapak-bapak ini kita pending dulu. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep dari pesantren lorong ini adalah memberdayakan. Jadi ini adalah pesantren yang tanpa pondok. Jadi pesantren Lorong Raudah ini adalah pesantren tanpa pondok dengan konsep memberdayakan seluruh potensi yang ada di lorong. Mulai dari sumber daya manusianya sampai sarana yang ada di lorong. Nah, sarana yang ada di lorong yang saya maksud ini ruangan tamu, teras rumah, emperan lorong, pos ronda, semua kami manfaatkan ya, untuk kegiatan dakwah. Apalagi semangatnya adalah semangat yang dititip oleh Pak Kiai Haji Syuhada dalam salah satu tausiah beliau yang cukup menggetarkan hati saya itu ketika beliau mengatakan kalau tidak ada dakwah di satu tempat, maka sesungguhnya di tempat itu tidak ada kehidupan. Selalu saya renungkan itu. Betul memang. Kalau tidak ada dakwah di satu tempat, sesungguhnya tidak ada kehidupan di tempat itu. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berjalan 1 tahun, kami berproses. Seluruh santri tidak sekedar diajar mengaji, tapi memang di-upgrade terus sampai bisa menjadi guru mengaji. Dan alhamdulillah sekarang ini pesantren Lorong Raudah sudah memiliki 15 orang guru mengaji yang kesemuanya murni hasil gembengan dari pesantren Lorong. 15 orang guru mengaji ini itu mengelola 8 sanggar cinta Al-Quran. Jadi di lorong kami ini yang panjangnya kurang lebih 100 meter oleh masyarakat diberi nama Lorong Raudah. Ya, sesuai dengan nama pesantren ini. Diberi nama Lorong Raudah, kemudian kami bersama-sama bekerja buat pintu gerbang permanen. Jadi di lorong kami sudah ada pintu gerbang permanen. Sisi lorong juga semua sudah di-branding dengan nama pesantren Lorong. Nah, saya kembali ke 8 sanggar cinta Al-Quran itu. 8 sanggar cinta Al-Quran ini itu berada di rumah-rumah santri kami. Guru mengajinya ada yang mulai dari ibunya guru mengaji di situ sampai anak-anaknya juga ikut mengajar mengaji. Itu semua hasil dari gembengan di pesantren Lorong Raudah Indonesia yang selama ini senantiasa diperhatikan oleh Parmusi, khususnya Parmusi Provinsi Sulawesi Selatan, dan disupport dengan semangat oleh pengurus-pengurus pusat Parmusi. Demikian juga dengan ustadz-ustadz kita yang ada di Parmusi. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen yang kami hormati. 8 orang guru mengaji ini termasuk di pusat pesantren, semua menjalankan aktivitas hanya Allah saja yang tahu. Itu istilahnya yang kita selalu sebut di dalam daurah dai, dalam kegiatan-kegiatan kita, dai ilallah. Kami tidak memungut bayaran sepeser pun. Justru kalau ada yang mau bayar, kami tidak terima jadi santri. Dan alhamdulillah semangat itu bisa menular ke 15 guru mengaji yang lain. Dan semua aktif setiap hari, bahkan sampai dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kegiatan di pesantren Lorong Raudah alhamdulillah tetap berjalan dengan daring, ya, dalam jaringan, bahwa untuk mengatasi pengadaan paket internet, alhamdulillah kami punya kotak infak yang dipegang oleh warga dan dikelola dengan baik. Itu bisa membantu guru-guru mengaji untuk menyiapkan paket internet bagi mereka.
Cuma kendala yang lain adalah terkadang ada santri kami yang memang tidak punya fasilitas komunikasi yang bisa digunakan untuk mengaji daring. Nah, itu kendalanya itu. Ya, tapi kita tetap berusaha bagaimana supaya itu bisa teratasi. Alhamdulillah. Para pemirsa yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan di pesantren ini mulai dari belajar membaca Al-Quran dan tahsin Al-Quran, yang alhamdulillah untuk tahsin ini, kelas tahsin ini ditangani oleh 2 orang anak saya yang memang nyantri di pesantren tahfizul Quran, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan pembelajaran di sana. Ya, untuk tahsin, yang kegiatan tahsin. Terus yang ketiga, pelajaran yang kita laksanakan di sini, kita ada kegiatan kajian Islam. Kita fokus di 2 dulu sesuai dengan kemampuan finansial yang ada di pesantren kami, yakni materi akidah dan fikih Islam. Kita di Islam. Kita sudah merancang program untuk pemberdayaan ekonomi umat, ya, ekonomi syariah. Cuma lagi karena kondisi ini, maka sementara itu kita belum jalankan. Tapi alhamdulillah berbagai kegiatan kami di sini sudah bisa berhasil, dan baru ini setengah bulan sebelum pandemi COVID ini kami melaksanakan ujian untuk santri tahfiz mungkin. Ini hafalannya mungkin juz 30. Kita fokusnya juz 30 dulu, mungkin juz 30 ada 6 orang. Dan kami mendatangkan penguji yang hafiz internasional. Ya, 3 kali juara internasional. Akan undang datang untuk menguji santri kami dan diuji di tempat terbuka secara umum. Ya, jadi banyak jamaah ujian itu. Nah, semua ini kita lakukan dalam rangka dakwah dan untuk menguatkan santri-santri kami bahwa apa yang pembelajaran yang mereka dapatkan selama ini di pesantren, alhamdulillah punya ukuran yang jelas. Dan alhamdulillah pesantren lorong ini sudah berkembang karena kita sudah punya sanggar yang jauh dari lorong kami, artinya berada di kompleks yang lain. Saya kira untuk sementara begitu Pak Sek, nanti bisa berkembang sesuai dengan jalannya forum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Ketua Umum mau memberikan komentar, pandangan. Teman-teman yang lain mau bertanya, silakan. Ya. Silakan yang lain aja dulu. Ya. Pak Rahim, itu kalau pembiayaannya dari mana selama ini, Pak Rahim? Pembiayaannya itu Pak Sek, kan ini pesantrennya gratis. Nah, kami siapkan kotak amal di pusat pesantren. Nah, kotak amal inilah yang menjadi tumpuan kegiatan kami. Tapi ternyata dengan adanya kotak amal itu, yang kita selalu programkan, bahwa misalnya kotak amal ini untuk program pertamanya adalah menyiapkan tenda rangka yang dari besi itu, 4 petak, itu yang harganya 10 juta. Kita baru ngumpul uang 1,5 juta, tapi ternyata dia mendatangkan uang yang lain. Artinya ada orang yang tertarik untuk ikut membantu. Nah, alhamdulillah untuk Ramadan ini kami mendapatkan wakaf Al-Quran, karena kami standarisasi Al-Qurannya di sini Pak Sek. Karena ternyata di antara kelemahan proses belajar mengaji itu, kalau Al-Qurannya terserah santri. Nah, ada yang ukurannya kecil, ada yang tengah-tengah. Ini kami memang harus mewajibkan santri itu membawa Quran yang ukurannya besar, ya, sebesar laptop yang ukuran besar. Kemudian yang wakaf ibtidah. Jadi dia punya tempat berhenti ketika ayat itu terlalu panjang. Kita standarisasi. Nah, ini ada yang wakaf sekarang. Alhamdulillah wakafnya itu diberikan kepada seluruh santri yang belum punya Al-Quran wakaf tidak, dan kemudian
kepada siapapun santri yang baru masuk, kita sudah siapkan, sudah ada wakaf Al-Quran ibtida ditambah buku Iqra. Jadi sumber dananya kita bisa berjalan karena kebersamaan di lorong ini, Pak Sek. Di situ di masjid apa Pak? Ada masjid di situ? Bangun sendiri apa gimana? Ada masjid, tapi dari rumah saya masjidnya itu dua-duanya itu ukurannya sekitar 400 meter dari rumah. Oh, agak jauh ya. Jauh. Jadi kalau mau berjamaah sholat di situ di lorong itu di mananya? Ke masjid. Di masjid itu ya? Ya, di masjid. Pusat Tapi kegiatan. kami menggagas namanya musalla santri. Musalla anak soleh. Ini dalam rangka anak-anak kami belajar salat berjamaah, kemudian sekaligus yang sudah habis 30 itu bisa menjaga hafalannya dengan menjadi imam di situ secara bergantian. Jadi ini berjalan sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun, Pak Sek. Sudah 2 tahun, 3 kali wisuda 2 kali, 3 tahun. 1 tahun pertama itu dengan nama Rumah Quran. Awalnya Rumah Quran. Tapi setelah banyak peminat dan kami menyadari bahwa motivasi yang disampaikan Ustaz Wada itu bahwa tidak ada kehidupan kalau tidak ada dakwah, maka kami kembangkan menjadi pesantren supaya bisa mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Sudah membentuk cabang juga ya di beberapa tempat ya? Alhamdulillah. Kalau untuk sanggar belajar Al-Qur'annya, kita sudah punya 8 rumah sanggar Al-Quran. 7 itu berada di lorong yang panjangnya 100 meter, dan yang 1 itu berada di kompleks yang lain. Di rumah-rumah orang apa gimana? Sanggar aja? Rumah warga. Warga ya? Ya. Gurunya semua jebolan pesantren lorong. Oh, jadi gurunya ya? Tidak ada kata berhenti menjadi santri. Setelah sekali masuk di sini jadi santri, selamanya jadi santri di pesantren ini. Oh, dia jadi pengajar juga nanti kalau udah bisa ya? Ya, sampai bisa mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu semangatnya Pak Sek. Baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau masyarakat di situ sehari-hari kehidupannya secara ekonomi bagaimana? Di sini menengah ke bawah Pak Sek. Perumahan kami di sini itu istilahnya orang RSSSR, kebanyakan S-nya. Rumah sangat sederhana sekali sampai bisa selonjor. Iya, itu ada ini nggak? Ada yang pemulung. Ada pembinaan ekonomi terhadap santrinya dari sudah dibuat dan sudah punya kurikulumnya, tapi baru mau dilaksanakan keburu datang COVID ini. Oh gitu. Apa rencananya gimana? Rencananya home industry. Home industry ya? Tapi kami sedang mencari home industry apa biar kayaknya bagusnya makanan, Pak Sek. Satu kader satu produk. Ya, insyaallah. Bikin SKSP, satu keluarga satu produk. Ya, ini produknya diatur, tidak semua sama kan? Semua makanan semua repot juga. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, gitu kan? Ya. Jadi diatur begitu ya. Santri kami sudah memenuhi undangan di mana-mana, Pak Sek. Santri Tahfiz itu sudah memenuhi undangan di mana-mana, ya. Itu juga menjadi peluang juga untuk ada tambahan pemasukan di pesantren. Gitu ya. Tapi sepenuhnya dana itu bukan keluarga saya yang kelola. Sumber dana itu semua dikumpul di orang yang kita tuju sebagai bendahara dengan pelaporan yang transparan, alhamdulillah. Iya, dibentuk apa yayasan bentuknya ya? Belum jadi yayasan ini, Pak Sek. Oh, baru ini apa namanya? Ya. Kelompok masyarakat aja lah. Pokoknya kita berkibar dulu dengan nama Pesantren Lorong Roda Indonesia. Legitimasi bisa berjalan. Itu adalah semangat Indonesia, ya, dan semangat bahwa semoga lorong ini bisa berkah seperti Allah. Iya, insya Allah lah. Bisa berkembang, apalagi Pak Remayau sebagai sekretaris Parmusi yang kedua kali terpilih ini ada dicintai betul sama teman-teman Sulawesi ya, punya visi untuk bisa membangun umat
jangan menata menyapa ya, dan membela umat, membela secara ekonomi dan sosial. Ini kalau mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya Pak Harim ya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Ini yang Raja Kelor dari NTT mana ini tadi tuh? Hah? Raja Kelor dari NTT, bagaimana? Kalau di sana ada lorong-lorong nggak? Kalau ada lorong-lorong, yuk bisa belajar dari Ustadz Raimaya. Kalau di sini tidak lorong-lorong. Apa adanya? Adanya apa di sini? Oh iya. Di sini, wah, masih berpikir nih adanya apa nih. Iya, lorong itu kan di lorong masuk itu kan gang jalan-jalan kecil ya Pak Rahim ya. Gang iya. Iya. Oh gang kecil, oh banyak. Iya kayak di Jakarta ya gang-gang itulah. Yang kira-kira mobil nggak bisa lewat ya. Gang, jalan setapak. Kalau lorong kami kebetulan bisa mobil lewat. Oh bisa ya. Cukup lebar ya. Berarti jalan itu. Oh iya, sama lorong namanya. Sebenarnya kata lorong itu pengistilahan. Pengistilahan untuk mengingatkan orang bahwa di tempat seperti itu pun dakwah itu bisa berjalan. Ya, ya. Berarti istilah di tempat terpencil pun dakwah berjalannya. Ya. Ya, apalagi komunitasnya banyak orang kan. Iya. Di tempat terpencil ada satu orang pun harus jalan kan dakwah kan begitu. Iya. Ya. Dan ini yang harus berkembang pasti. Nah, insya Allah akan menjadi inspirasi ini. Bagi kita bisa dihitung saja pasti. Kalau satu guru itu pada akhirnya mengelola 20 orang santri, berarti kalau 15 orang guru itu sudah bisa 300 orang santri. Jadi di manajemen pembinaannya dibagi berdasarkan guru ya? Guru. Dibagi berdasarkan guru, tapi mereka itu 3 kali sepekan seluruh santri berkumpul di rumah saya. Jadi itu penuh, mulai dari ruangan tamu, teras, sampai di jalan, kita sudah pasang tenda 4 petak. Alhamdulillah sudah ada kursinya 25 kursi, bisa ditempati. Untuk memberi pembekalan dari kiainya ya, Kiai Rahim Mayo ya, pembekalannya. Pak Sek. Harus ada. Makanya solid di sini, solid. Iya, alhamdulillah kan itu pemimpin, tidak sekedar guru. Antum tapi sebagai pemimpin. Bisa disebut pemimpin kalau punya santri. Kalau udah punya santri begitu baru cocok dipanggil kiai, bukannya ustad gitu. Bedanya ustad dengan kiai begitu. Kalau kiai punya pondok, punya santri. Kalau ustad kan punya ilmu menyampaikan. Nah, disebut ustad. Nah, begitu. Begitu ya Mbak Koti ya. Nah, ini Mbak Nur Laila ini jangan sibuk bisnis terus. Bikin di lorongmu itu dirintis pesantren lorong. Ya, anak-anak kalau macam gitu di komplek lo kan luas itu. Walaupun masjidnya hidup ya Mbak Nur Laila ya. Sibuk bisnis terus. Pak Salim, gimana Pak Salim? Di Maluku, sehat. Di Maluku Utara gimana? Bisa nggak menjadi inspirasi nih, bikin dari kecil-kecil supaya teman-teman kan dai banyak di sana bagus-bagus. Iya ya. Saya di rumah. Saya di rumah ini ada TPQ. Oh, TPQ ya. Tapi diasuh oleh istri saya. Oh, sama lah. Ya. Jadi anak-anak di sekeliling rumah ini datang ngaji di rumah. Gitu ya. Tapi ada yang agak jauh juga datang nih ke sini. Karena tahu ada pengajian juga di sini. Ya, sebetulnya ini menjadi penting ya buat dakwah Parmusi. Nggak harus bikin pesantren besar-besar, mulai dari yang kecil. Dari yang kecil, para imamnya mulai santrinya cuma 1 orang. Ya kan 2 orang, 3 orang, kan begitu. Jadi insya Allah itu akan menginspirasi dan dalam waktu 2 tahun saja bisa cepat luar biasa itu. Bisa populer, bisa punya sistem ya. Dan cuma itu ini memang perlu juga ada
semacam keseragaman ataukah ada semacam panduan untuk pengelolaan santri ini sehingga kita ada pedoman panduan begitu ya? Apa silabusnya atau gimana ya? Ya Pak Rahim, bisa nggak tuh dibikin pesantren lorong? Panduan bikin pesantren lorong. Bisa, insya Allah bisa. Iya, itu kan antum bukunya sudah jadi ya? Insya Allah habis, insya Allah pas Ramadan. Oh itu ya? Iya Karena nanti. insya Allah jadinya 2 ini buku, 1 khusus tentang Ramadan. Oh gitu. Ya insya Allah. Iya, sering bikin buku. Nanti kan karena di setiap daerah mungkin berbeda-beda ya, di setiap wilayah. Itu tergantung pengelolanya, tergantung masyarakatnya, tergantung situasinya kan, jalannya, perumahannya, dan lain-lain, dan masyarakatnya. Sehingga membuat sistemnya berbeda-beda, Pak Salim. Mungkin di tempat sistem lorong kayak begini, mungkin tidak cocok di tempat perumahan mewah kayak Mbak Nur Laila itu. Gitu. Ya, tinggalnya di rumah mewah dia. Iya, yang jalannya itu jalan depannya saja udah 20 meter lebih kan dia. Gitu. Di tempat saya cocok karena lorong juga. Gitu. Ini cocok nih di tempat ini apa namanya? Mbak Tuti kali. Kalau Mbak Tuti tempat di asrama berplat ya Mbak Tuti ya. Mbak Tuti mana nih? Begitu kira-kira tadi teman-teman sekali. Kalau ada pandangan, nasihat dari Ketua Umum untuk kita semua, Ketua Umum, kami persilakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masuk masalah pesantren lorong, tolong dilaporkan dulu kondisi Ustadz Abu Wasahua. Kalau nggak salah hari ini dia operasi ya. Iya. Ya, bagaimana? Yang kedua mengenai pesantren lorong, saya kira ini satu model dakwah ilallah yang memang benar-benar datang ya dari sebuah militansi kader ya dalam melaksanakan jihad fisabilillah. Jadi benar-benar dibangun secara mandiri ya dengan sebuah semangat ya, dengan sebuah semangat jihad bisa digerakkan dakwah itu tanpa biaya ya, tanpa biaya. Dan itu terjadi bahkan melalui gerakan dakwah tadi dari 1 orang, 2 orang, 5 orang sampai sekarang ada kencrengan dari jamaah yang memberikan apalagi memberikan ini infak sedekah untuk pengembangan dakwah itu sendiri. Oleh sebab itu kalau ini ada baradai dari daerah lain, saya kira apa yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah Sulawesi Selatan ini, Ustadz Rai Mayo, ini patut dikembangkan ya, didukung di daerah-daerah yang lain juga. Sehingga tidak ada alasan bahwa dakwah itu harus pakai duit di awal. Ternyata tidak. Dakwah bisa menciptakan duit, bisa melahirkan duit. Ini contoh dakwah di lorong ini karena banyak manfaatnya. Orang masyarakat melihat anak-anak diberdayakan di situ, kemudian mereka juga mensupport dengan memberikan zakat sedekah untuk kepentingan dakwah itu sendiri. Yang terpenting memang bagaimana mengelolanya secara baik, transparan ya. Sehingga saya ingat ini kebetulan saya sambil Zoom meeting, saya chattingan sama Ustadz Mansur di Bandung ya, Pondok Pesantren Nurul Huda, yang dipakai oleh Parmusi kalau melakukan daurah dai ya, dibawa ke sana. Dia merintis dari sebuah sampah. Rumah ayahnya itu di sampingnya itu lokasi pembuangan sampah di pinggir pantai, di pinggir sungai. Sampah-sampah itu dibersihkan sama dia, kemudian dibikin rumah gubuk untuk TPA. Datanglah 2-7 orang TPA di sana. Sekarang sampah itu berhasil dipinggirkan semua di pinggir sungai itu di Cimbeluit. Dan sekarang jadi gedung. Itu dai-dai Parmusi yang sudah ikut daurah sudah pernah ke sana semua itu. Baik daurah 1 maupun daurah 2. Jadi gedung dari sampah, cuma dari tempat lokasi sampah, rumah gubuk, dia pelihara rawat anak-anak yatim, piatu, duafa, diajarin agama segala macam.
ngajarin ngaji, sekarang besar, dia punya 200 anak yatim. Ustadz ini nggak punya apa-apa, Ustadz Rahim. Ini tadi dia laporan sama saya, selama bulan puasa banyak nasi box, Pak Usama. Nasi box karena saya ketua Dewan Penyantun di situ, saya juga tidak dalam rangka riak ya, saya bina setiap bulan, makannya saya kirim 25 juta. Supaya anak-anak itu bisa makan sehari 3 kali. Ada 200 anak di situ. Rumahnya gedung, yang bantu ini pesantrennya pesantren gedung. Sekjen pernah ke sana juga sudah. Iya, pernah beberapa kali. Dahsyat sekali. Jadi pertolongan Allah itu akan datang, Pak Rahim. Yang penting konsisten ya. Konsisten ya. Jadi tidak komersial, dikembangkan secara idealis, militan, dakwah ilallah, insya Allah bantuan itu akan datang, pertolongan Allah dari mana-mana. Bahkan Ustadz Mansur itu cerita sama saya tidak pernah mengajukan proyek proposal, proposal minta-minta duit kemana-mana. Dia anti melakukan itu. Tetapi tiba-tiba saja bertemu orang-orang yang kemudian mau membantu. Ketika dulu bertemu saya juga, itu bulan puasa saya beli rumah di Bandung, waktu itu Cimbeluit, saya bikin syukuran, tasakuran, pasang spanduk, warga sekitar saya bikin ceramah ya, ceramah Ramadan terbuka. Nah para anak-anak yatim ini datang, sekitar 50 orang. Kemudian kenalan sama saya, Ustadz Mansurnya, saya datang ke pondok pesantrennya, saya tertarik metode yang dia terapkan. Tidak bikin proposal, tidak minta-minta orang yang datang. Tapi nggak ada komitmen apapun, bahkan orang politik dia hindarin. Karena kalau orang politik bantu selalu minta komitmen, dukungan ini itu dia hindarin. Sekarang cukup besar, sangat besar di sana di Bandung. Nah, coba ini dikembangkan terus, Ustadz Rahim ya. Syukur-syukur kalau ditulis members of Parmusi, ya kan? Jadi nama pesantrennya itu tadi pondok pesantren lorong apa tadi, Raudhoh Indonesia. Nah kemudian ada logo members of Parmusi gitu. Jadi anggota Parmusi kan gitu. Nah, karena ke depan kita akan kembangkan itu members of Parmusi itu. Karena sekarang banyak sudah teman-teman di daerah yang bikin secara inisiasi. Macam Ustadz Tairwan sudah bikin pondok pesantren di Banten, Serang, besar pondoknya. Yaitu members of Parmusi itu. Kemudian beberapa tempat yang lain. Jadi diinisiasi oleh teman-teman, tetapi dia menjadi bagian dari gerakan dakwah Parmusi gitu. Walaupun itu milik pribadi-pribadi dari teman-teman. Sehingga giat Parmusinya juga terlihat ya, Ustadz Rahim di wilayah itu, bahwa Parmusi eksis di wilayah itu. Ini juga bisa dikembangkan di daerah-daerah. Karena saya terus terang terobsesi, setiap provinsi itu paling tidak ada kantor-kantor sekretariat ini, markas dakwanya, markas dakwah Parmusi. Sulawesi Selatan kan kemarin sudah saya letakkan batu pertama itu kan, untuk markas dakwah Parmusi. Itu sudah dibangun belum itu, Ustadz Rahim? Yang terakhir saya letakkan batu. Itu juga tolong dilaporkan, Ustadz Rahim, perkembangan itu, pembangunan Parmusi Center itu, markas dakwah itu, yang kemarin saya letakkan batu pertama itu bagaimana perkembangannya, apa sudah ada dibangun masjidnya, dan lain-lain. Saya kira itu saja ya. Silakan Pak Rahim. Silakan Pak Rahim. Padahal. Ya, terima kasih banyak ini Pak Tum atas berbagai nasihatnya. Alhamdulillah dakwah ilallah ini bisa berjalan. Kami juga di sini memang menghindari campur tangan dengan orang-orang politik. Kami juga tidak pernah membuat proposal, karena kami yakin kalau kami berbuat, Allah pasti memberi jalan. Intang surullah ya sukum wa yusabbit aqdamakum. Jika menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Yang kedua, kondisi Pak Ketua Parmusi saat ini sesuai rencana, tapi kami belum mendapat kabar terakhir. Itu tadi jam 2 pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, beliau di bedah ya.
istilahnya operasi bedah sebenarnya, karena bisulnya yang besar itu sampai seperti orang bungku. Insya Allah kita doakan semua supaya beliau diberi kesembuhan dan disehatkan Allah Subhanahu wa Amin, taala, amin. diangkat penyakitnya dan tidak mendatangkan penyakit Amin. yang baru lagi. Yang berikutnya, Pak Ketum, untuk kegiatan pembangunan Islam Center itu terakhir saya ikuti perkembangannya, itu Pak Abu belum mau tindaki, Pak Musi belum melakukan tindakan lagi karena suratnya wakafnya belum selesai. Sampai sekarang belum ada kejelasan tentang surat wakafnya itu. Ya, saya Pak Rahim, Ya, saya kan ada komitmen waktu itu bantu 100 juta. Saya juga Ya, belum Pak Ketum. transfer karena masalah surat wakaf itu. Iya betul Pak Ketum. Masalah itu belum jelas, nanti sudah dibantu bangun jadi bukan punya Parmusi lagi. Iya Ya, Pak orang Ketum. lain, rugi saya. Iya, Saya kan Iya, mau Pak bantu kalau pakai nama Parmusi gitu loh. iya Pak Ketum. Apa? Itu karena penting juga, kita kan punya organisasi dakwah. Iya. Ya, tolong dikabari itu kalau sudah tuntas surat wakafnya itu supaya nanti Iya, Pak ada dropping dananya. Iya siap Pak Ketum. Ada masalah di proses pewakafannya bagaimana Pak Rahim? Saya tanya yang menjembatani itu salah satu biro, orang bironya Parmusi, tidak ada masalah, tapi kenapa sampai sekarang belum ada surat wakaf? Tapi tidak ada hitam di atas putih. Iya belum ada Pak Ketum. Ya, mereka melihat tidak ada masalah gitu. Mereka menjadi agak lama memberikan wakaf itu. Karena lihat ini akan besar ternyata. Ketika saya Ya mungkin begitu Pak Ketum. wah ini akan besar, dibikin Islamic Center, masjid, kantor Parmusi. Sehingga tanah itu jadi begitu. Wakafnya Kan nggak itu tuntas. Pak Ketum, begitu Pak Ketum pulang keesokan harinya itu sudah berapa, ada 100 mobil yang masuk bawah tanah ke dalam untuk ditimbun. Inisiatif Parmusi Sulsel. Betul. Tapi karena suratnya belum jelas, akhirnya dihentikan sama Pak Ketua. Iya, betul itu dihentikan itu. Karena kalau nanti kita bangun, sudah berdiri ini, diklaim lagi sama keluarganya kan, Ya. minta ampun kita. Iya. Buat mereka kalau cuma lisan-lisan, pakai kertas yang kita tanda tangani kemarin itu nggak kuat itu. Ya mudah-mudahan momentum Ramadan ini Pak Rahim bisa menyelesaikan wakaf ya. Bagi yang mau mewakafkan, insya Allah justru di bulan Ramadan ini lebih bagus, lebih tepat gitu. Insya Allah Pak Sek. Ya, semoga lancar urusannya Pak Rahim, bisa diselesaikan. Nanti coba dicek terakhir kepada yang mewakafkan masalahnya apa gitu. Kalau ada masalah, ya bisa kita selesaikan bersama-sama kan. Kalau kita mau menyelesaikannya, mungkin ada pihak-pihak yang memang bisa menyelesaikan itu gitu. Insya Allah. Ya, silakan yang lain kalau ada tambahan. Iya Pak Sekjen. Silakan Mbak Tuti. Iya, terima kasih. Tadi saya menyimak, tapi sambil Pak Rahim luar biasa di Sulawesi. Itu betul ya, barang siapa yang berjuang menegakkan agama Allah, maka malaikat akan menolongnya. Saya juga lihat itu, kalau malam itu sejarah para nabi itu jam 5 sampai jam 6 di Trans 7, kemudian jam 9 sampai jam 10. Itu sejarah para nabi, good prophet. Tapi untuk sebelumnya salam hormat safakilah untuk Pak Ketuanya ya, Pak Ustadz Rahim. Dan untuk Ketum, mumpung di acara ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun Milad Ketum. Semoga panjang umur, sehat. Amin, amin, amin. Ada pasar juga ya. Sudah punya waktu yang cukup banyak untuk kali terakhir. Silakan Pak Rahim, barangkali ada pesan-pesan antum kepada kita semua. Terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen, saudara-saudara sekalian, para ustadz dan ustazah di seluruh tanah air yang berkesempatan pada sore hari ini. Ya, kalau kita bersemangat menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Dan kalau kita yakin bahwa bisa, maka pasti bisa. Sepanjang kita berusaha, dimanapun kita berada.
Jangan pernah berkecil hati. Bagaimanapun keadaannya, kita selalu harus bertekad bahwa kapan dan dimanapun kita berada, kader itu harus eksis. Sekira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imail. Salam buat keluarga dan para santri ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah SWT, menjalankan puasa, memperoleh kemuliaan Ramadan, bahkan memperoleh Lailatul Qadar ya semuanya kita. Amin. Mari teman-teman sekalian kita tutup daurah ini hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.